Aku santri dari pesantren kecil di ujung Banyuwangi. Pesantren kami tidak terkenal, tidak besar, tapi punya satu rahasia yang tidak pernah ditulis di papan nama atau diceritakan ke orang luar. Jangan lupa dukung channel ini agar kami dapat memberikan cerita menarik lain. Cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Terima kasih. Sejak kecil, aku sudah sering dengar cerita soal Alas Purwo. Dari teman-teman, dari orang tua, bahkan dari sesama santri yang lebih senior. Ceritanya macam-macam. Tapi intinya sama. Alas Purwo bukan hutan biasa. Di sanalah tempat bersemayam sesuatu yang tidak boleh sembarangan diganggu. Tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib jadi sangat tipis. Dan malam itu, aku tidak lagi hanya mendengar cerita. Aku berdiri sendiri, membawa amanah yang bahkan membuat tanganku gemetar. Raka, ingat pesan saya. Suara Kiai Hasan terngiang jelas di kepalaku, seolah beliau berdiri tepat di belakangku. Jangan pernah membaca wirid penjaga kalau hatimu masih ragu. Keraguan itu celah. Aku menghela napas panjang. Jujur saja, malam ini aku benar-benar takut. Bukan takut melihat hantu atau penampakan seperti yang sering diceritakan orang-orang, tapi takut pada diriku sendiri. Takut kalau aku belum cukup bersih. Takut kalau niatku belum sepenuhnya lurus. Takut kalau aku ternyata belum pantas menerima ilmu yang selama ini hanya dibisikkan, bukan diajarkan terang-terangan di pesantren. Angin yang tadi berembus pelan, tiba-tiba berhenti. Daun-daun kering yang semula saling bergesek mendadak diam. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam. Sunyi yang terasa berat, seperti ada sesuatu yang sengaja menahan napas bersama denganku. Aku melangkah, satu langkah ke depan, hanya satu langkah. Tapi rasanya seperti menyeberangi dunia. Tanah yang kupijak terasa dingin dan lembab. Bau yang tercium bukan bau tanah hutan biasa, tapi bau tanah basah yang menusuk hidung. Seperti bau tanah kuburan yang baru digali. Bulu kuduku meremang tanpa bisa dicegah. Di hadapanku berdiri sebuah pohon besar. Batangnya hitam pekat, kulitnya kasar, penuh lumut tebal yang terasa seperti beludru basah jika disentuh. Di tengah batangnya melilit kain putih lusuh yang warnanya sudah berubah kekuningan. Kain itu tidak berkibar, padahal seharusnya ada angin. Diam, kaku, seperti memang sengaja dipasang sebagai penanda. Itu tanda pertama. Tanda yang pernah disebut Kiai Hasan dengan wajah serius. Tanpa pernah menjelaskan terlalu detail. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Tanganku gemetar saat merogoh tas kecil di pinggang. Tas itu sudah menemaniku sejak mondok. Tapi baru malam ini terasa seberat batu. Di dalamnya ada tasbih kayu tua, warnanya coklat gelap. Permukaannya sudah halus karena sering dipakai berzikir. Ada juga secari kertas kecil yang dilipat rapi. Di sanalah wirid penjaga, ditulis tangan oleh Kiai Hasan sendiri. Dengan tinta hitam yang sudah sedikit pudar. Belum sempat aku duduk atau membuka kertas itu. Terdengar suara pelan dari arah dalam hutan. Raka, suaranya lirih, panjang, dan jelas memanggil namaku. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Itu suara manusia. Nada suaranya seperti orang yang memanggil dengan sabar. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang terasa salah. Aku tahu betul, tidak ada manusia yang boleh masuk ke Alas Purwo pada malam Jumat Kliwon. Itu bukan larangan dari desa, tapi larangan tak tertulis yang dipatuhi turun-temurun. Bahkan pembalak liar pun menghindari malam ini. Aku menutup mata, dadaku naik turun. Aku memaksa diriku untuk tenang, meski jantungku berdegup sangat kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapku pelan, hampir seperti bisikan, seolah takut ada yang mendengar selain diriku sendiri. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat.
terasa seperti berasal dari belakang pohon besar di depanku. Kenapa kamu kembali? Suaranya kini lebih berat, lebih dalam. Penjaga lama sudah mati. Kalimat itu membuat kakiku terasa lemas. Hampir saja aku jatuh, terduduk, sebelum sempat mengatur posisi. Dalam ajaran pesantren, ada satu hal yang selalu diingatkan. Kalau makhluk gaib sudah menyebut soal penjaga, itu artinya dia tahu garis peran yang sedang dijalani manusia di hadapannya. Itu bukan pertemuan biasa. Itu peringatan. Aku akhirnya duduk bersila di tanah, tepat di depan pohon besar itu. Tanahnya dingin, bahkan menembus kain sarung yang kupakai. Tanganku memegang tasbih Aratorat, seolah kalau ku lepas, nyawaku ikut terlepas. Aku membuka lipatan kertas wirid itu. Huruf-huruf Arab dan Jawa kuno tertulis rapat. Aku mulai membaca perlahan. Suaraku nyaris tak terdengar. Baru 3 kali aku melafalkan wirid, udara di sekitarku langsung berubah. Dingin yang tadi biasa saja, kini menusuk tulang. Nafasku terlihat seperti asap tipis di udara malam. Dari balik pohon besar itu, muncul bayangan. Perlahan, seperti sengaja memperlihatkan diri. Sosoknya tinggi, kurus, tubuhnya tidak proporsional. Kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia hidup. Langkahnya tidak terdengar, tapi setiap kali ia bergerak, dadaku terasa makin sesak. Matanya merah menyala, bukan merah darah, tapi merah seperti bara api yang hampir padam. Mulutnya tersenyum, tapi itu bukan senyum ramah. Senyum itu terlalu lebar, terlalu lama, dan tidak pernah menyentuh matanya. Kalau kamu gagal malam ini, katanya dengan suara berat yang seolah keluar dari dalam tanah, gerbang akan terbuka dan kalian semua akan menyesal. Aku menahan napas. Keringat dingin mengalir dari pelipis, turun ke leher. Tanganku gemetar hebat, tapi aku tetap memaksa tasbih itu berputar. Dalam hati, aku sadar sepenuhnya, malam ini bukan sekadar ujian santri, bukan soal hafalan, bukan soal keberanian, bukan juga soal ilmu semata. Ini adalah malam pertama aku berdiri di antara dua dunia. Dunia yang selama ini hanya kudoakan dari balik tembok pesantren, dan dunia lain yang kini menatapku tanpa berkedip. Dan entah kenapa, di balik rasa takut yang mencekam itu, ada perasaan lain yang muncul perlahan. Perasaan bahwa aku tidak datang ke tempat ini secara kebetulan. Seolah sejak lama, bahkan sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di pesantren, ada sesuatu di alas purwo yang sudah menungguku. Menunggu malam ini. Menunggu langkah kakiku. Menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya.